Coach Ben. Salah satu temen gue yang paling ganteng di 82 SMA gue adalah temen lu. Dan gue percaya gelombang A kan narik gelombang A juga. Orang ganteng kan narik orang ganteng. Lu sadar lu ganteng gak? Kagak jelek lah. Gak jelek, berarti ganteng. Percaya diri lu gimana? Soal percaya diri lu gimana? Dari muda apa kalau lagi percaya diri? Gak tahu ya, mungkin gue karena gue sekarang udah di stage, gue udah kawin kali ya. Jadi gue mikir ya udah, gue udah laku gitu. Sekarang gimana ya, yang bisa gue cuma kontrol adalah gue ya sebisa mungkin ya gue masih rapih lah gitu. Rapih. Cuman gue tahu rambut gue tuh dulu segini nih, udah mulai mundur, ya kan? Dulu bisa emang nih kadang-kadang percaya diri gue juga kadang-kadang kalau ngaca tuh udah mulai kesel gue sekarang nih. Dia mau sini mungkin ya dibanding dulu gue pas muda. Rambut mundur tuh problem. Ternyata pas lo ngaca atau lo ketemu teman lama, ya kan? Atau tiba-tiba sensitif kali ya, juga mundur ya ada bapak-bapak lo ya gitu. Kan iya. Masalah nggak lu jadi bapak-bapak? Enggak sih, kalau in terms of cuman joking around sih ya lucu ya, cuman enggak lah. Sekarang lagi prime lah itu kan. Prime nih gimana menurut lu? Apa? Prime menurut lu gimana bro? Elaborasi prime. Prime ya tanggung jawab sebagai laki-laki aja lah. Udah married, lo running a family, lo kasih atap family itu, kasih makan family itu, ya hidup karir. Terus mungkin bonus buat gue ya, karena gue mungkin own my own business, ya gue sekarang bisa gaji orang, gue have a field of staff opportunities gitu. Mungkin itu ekstranya kali ya, mungkin di posisi gue sekarang, jadi sangat fortunate, sangat beruntung. Lu membangun keberuntungan lu ini gimana Pak? Lu kan bukan orang yang tua-tua banget untuk memulai sebuah usaha kan? Mungkin dari gue emang ngambil jurusannya udah beda sendiri dibanding anak-anak Indonesia zaman dulu. Oke. Which is itu di luar studio sekali. Yang lain lagi pada ngambil engineering, accounting, FK mungkin, ekonomi, psikologis. Tiba-tiba ada satu orang Indonesia ngambil sports management. Sports management. Jadi yang jurusan ini sampai harus didebatin dulu sama orang tua gue karena mereka berdua juga kagak terima. Wow. Lu mau jadi apa katanya? Oke. Lu jauh-jauh lu sekolahin lu kan. Lu milih ini, lu balik mau jadi apa? Ya, gue masih belum tahu gue mau jadi apa. Cuman kalau lu gak ngebolehin gue ngambil jurusan ini, gue gak mau kuliah. Debatannya agak sedalam itu. Jadi gue find out kalau ternyata gue agak sedikit beda, agak lumayan cepat lah. Ternyata gue tuh nggak mainstream. Kalau ngomongin angkatan gue kayak mungkin Acil, dia aja ngambil engineering, itu nggak ada yang kalah gue gitu. Jadi kalau emang bener-bener gue pengen komit ngambil jurusan ini, kalau sampai gue udah lulus, berarti dari segi kerjaan di Indonesia pun juga mungkin nggak ada yang common buat gue gitu ya. Jadi mungkin dari awal gue harus mencari sesuatu yang gue coba build sendiri. Untungnya selama pas gue lagi kuliah di sana, mungkin udah ada yang melihat kalau di Indonesia membutuhkan orang-orang kayak gue ke depannya yang percaya dengan prinsip-prinsip gue gitu. Lu kuliah berapa orang di kelas lu? Kalau di kelas gue itu, karena gue kan di luar, jadi kalau untuk bule-bule ini something common. Masa? Iya. Oh. Tapi kalau lihat di situ yang Asia itu yang paling gue satu orang, terus ada orang Singapura satu, orang Malaysia satu, orang Filipina satu gitu. Dibanding kelas-kelas accounting yang mungkin
mayoritasnya justru orang Asia gitu. Pantes banyakan hitung-hitungan kalau di olahraga daripada manajemennya ya bro. Jadi Karena lu di kelas lo aja lu orang Indonesia satu-satunya. Satu-satunya. Di angkatan gue ya. Iya. Di angkatan gue ya. Gue nggak punya temen tuh gitu. Nggak punya teman satu orang Indonesia. Satu orang Indonesia. Terus apa yang membuat lu pengen gue sports management? Apakah lu seorang atlet dulunya? Yes, dulu gue baseball. Oke. Baseball. Startnya dulu pas di sini di Jakarta. Terus karena bokap gue dinas di Australia, makanya gue ikut pindah. Itu tuh SMP. Nah di sana gue lanjutin karena mungkin kita ngomongin sistem olahraga di Indonesia sama di Australia. Khususnya mungkin untuk olahraga baseball ya. Sistemnya di sana udah jauh di jalan gitu. Dan gue main di sana itu juga gue bisa challenge, ada challenge. Ternyata gue masih bisa nih saingan sama bule-bule. Sampai akhirnya lumayan tinggi nih. Sampai udah mulai ngejar-ngejar timnas Australia di U14, U16. Terus gue mikir oke, bisa gue seriusin nih. Akhirnya sampai gue seriusin dulu sampai umur 18 itu kan kalau di dunia olahraga itu umur terakhir lo terhitung sebagai anak junior. Once lo udah 19 lo udah adult nih. Lo udah nggak masuk ke istilahnya program grassroots. Jadi umur 18 itu menurut gue itu ini tahun terakhir gue coba berkarir dan menjadi profesional baseball player gitu. Mau itu gue dapat beasiswa kuliah di Jepang atau dari Amerika atau mau mungkin langsung ke profesional league-nya. Menurut gue ini poin terakhir karena gue ada peer pressure ini yang tadi kita ngomongin ya. Mungkin gue masih ada peer pressure apalagi kalau dari orang tua. Gue punya pressure adalah mereka mewajibkan gue untuk kuliah. Apalagi kalau lo masih mau stay di Australia. Jangan atlet doang gitu. Jangan atlet doang. Lo bisa cedera besok, kaki lo bisa patah besok. Jangan sampai plan lo tuh cuma itu. Nah tapi gue mikir pada saat gue jadi atlet terus udah di level itu gue nggak punya waktu buat apa-apa lagi lah. In terms of bergaul misalkan itu udah jarang banget. Palingan gue mungkin ke house party yang cuman berlapan terus balik. Tapi kalau gue denger cerita-cerita sama teman-teman gue yang lain yang habis party jam 2 pagi, jam 3 itu nggak sempet gue lewatin tuh. Karena latihannya yang jadi atlet ini tuh udah penuh pengorbanannya parah sih. Jadi gue mikir di umur 18 kalau sampai gue nggak dapet penawaran beasiswa apapun udah deh gue mau tinggalin gitu. Kayaknya gue membutuhkan balance life untuk cari tahu deh social life tuh gimana sih. Dan ya udah deh gue kuliah deh, gue coba cari education yang benar juga buat gue gitu. Terus akhirnya lu kepikiran kalau gue tidak menjadi atlet lagi ya gue jadi tetap ngurusin yang lu suka. Tetap harus di industri ini, itu nggak ada pilihan lagi. Apa yang membuat lu suka sih dari olahraga? Kayaknya sih ya, kalau misalkan gue harus nge-rewind gitu ya, itu sih kayaknya kompetisinya nih. Kompetisi? Ya, kompetitifnya. Kalau kita ngomongin gali benar-benar dari akarnya itu, cuman sesimpel kalau gue compete sama abang gue cowok, gue nggak pernah bisa menang. Dan gue gimana caranya tiap hari gue main untuk bisa ngalahin abang gue. Cuman sesimpel itu kalau lo mau rewind dari belakangnya. Gitu. Sampai akhirnya gue dikenalkan beberapa olahraga lah ya. Akhirnya gue tahu yang namanya basket apa, baseball apa. Terus lo kalau orang Indonesia pasti lo tahu cara main bola gimana, cara main badminton gimana. Itu juga kita coba cari tahu di situ gue selalu mentargetkan mau bercanda-bercanda mau apa, gue tetap coba targetnya menang gitu. Jadi kayak jiwa kompetisinya yang bikin gue adrenalinnya tuh jalan gitu. Masuk lo kan? Gini. Kamu nggak tahu gue. Nanya aja mana tahu lu percaya. Ya mungkin karena gue Gemini gitu, gue berharap gitu. Ternyata tidak ya. Kompetisi menarik sih. Kompetisi menarik.
minat lo, hasrat lo di situ. Kayaknya sih berkompetisi terus menang kalah. Gue juga pernah ngerasain kalah kayak gimana, rasanya kayak gimana caranya bounce back. Itu proses yang semuanya menarik sih. Tapi kalau lu bilang tadi bagaimana caranya bounce back, berarti lu kan udah punya formula untuk bounce back. Karena lu suka kompetisi, berarti lu tuh sering kalah juga. Dan lo harus sering bounce back juga. Betul. Ada formula nggak bounce back versi lo harus train lebih hard dari lawan yang ngalahin lagi. Nggak ada lagi. Train harder. Nggak ada shortcut lagi. Bakat? Di pandangan gue ya, gue nggak tahu ini factsnya apa atau enggak. Bakat itu hanya memberikan lo opportunity untuk menangkap ilmunya lebih cepat. That's it. Gitu. Kalau kita ngomongin Ronaldo, Messi punya bakatnya. Tapi kalau lo work ketika kerjanya kayak Ronaldo, ya jadinya begitu. Gue melihat dokumenternya Ronaldo, ya capek. Hancur banget sih. Di umur segini lo masih bisa main di level kayak gini. Dia malah LeBron James ya. Lu nggak minum soda bro, gimana ya? lu juga strike ke makanan lu sehari-hari? Oh enggak. Oke. Enggak segitunya. Tapi sampai sekarang lu masih olahraga? Jadi pas gue balik ke sini ke Indonesia, khusus untuk kerjaan gue yang sekarang, itu yang pertama. Terus karena nama gue agak cukup kedengeran, karena gue mulai main baseball di sini, terus nama gue agak cukup kedengeran lah. Kalau gue tuh ternyata lanjut main pas buka gue dinas di kota tertentu itu, gue lanjut main. Ternyata komunitas yang di sini itu juga dengar. Setiap kali gue lagi liburan juga gue suka nama lagi gue main. Gitu. Jadi once gue balik ke sini for good, ada tuh mulai penawaran lo nggak mau cobain lo nggak mau nyobain SEA Games. Tetap jadi atlet ya? Tetap jadi atlet, emang bisa sambil kerja, gue nanya. Gue balik ke sini untuk ngurusin ini gitu, ya bisa lah, ntar palingan lo kalau udah mulai deket kompetisinya nggak paling, tapi kalau lo mau sambil sih banyak nih, kan kita nggak ada liganya kan kalau baseball, jadi mau nggak mau semuanya part time amatir, lo kerja, lo latihan kerja, lo latihan. Kita nggak ada liga profesional kan kalau di Indonesia. Apa yang menyebabkannya? Popularity. Ya kalau misalnya kita lihat sekarang paling populer badminton sama bola, liga bola kita itu juga masih berantakan. Oke, fanbase-nya udah ada, liga basket juga ada. Cuman kalau mau ngurusin baseball, kayaknya mereka pengen, ya menurut gue kalau jadi pemerintah juga, ya mendingan gue ngurusin yang paling populer aja dulu deh. Tapi lu kan sports management, lu masih bisa bilang bahwa ini semua olahraga, padahal ini bisa ngebawa sesuatu lah. Indonesia pernah jaya karena olahraganya kan, salah satu olahraganya. Iya, mungkin di case gue sampai sebenarnya sih sampai hari ini ya. Di case gue kalau gue pengen mungkin nambah ilmu untuk bagaimana sih jadi coach basket atau coach bola lebih baik, gue keluar. Bisa aja gue ke US atau gue ke Australia. Tapi lu tau gak kalau badminton yang di luar negeri itu semuanya datangnya ke sini. Mereka ke Indonesia, mereka latihan, mereka training, mereka bayar sertifikat. Gitu. Masa badminton doang kita bisa gituin gitu. Atau paling minimal gimana sih kok kita nih gemes banget sih bola kita tuh gak bisa nembus Piala Dunia, atau at least step by step gue rahasia dulu deh gitu. Apa yang begini sih Pak? Lu kan sports management dan lu buka usaha sports lah ya. Betul, bisa dibilang yang menunjang kegemasan lo itu kan. Apa yang bisa dilakuin? Gotong royong banget sih. Gotong royong udah Gotong royong banget. Oke. Nggak cuma satu aspek doang untuk ngebenerin apapun ini gitu. Harus banyak banget yang involved, mau itu swasta, mau itu pemerintah, itu banyak yang harus involved untuk kita benerin semuanya. Kalau harus ngevakung, harus ngesapu bersih beberapa orang tertentu, itu juga mungkin, nggak tahu. Cuman paling simpel
kita kemarin running Asian Games. Kalau kita bilang sukses, menurut gue sih sukses. Dari pembukaannya ada lah beberapa kayak ticketingnya semuanya agak lumayan kacau. Dah, itu udah selesai. Fasilitas yang dipakai untuk Asian Games cukup banyak dong. Ada yang sampai Bandung kalau nggak salah deh. Ya. Ada yang di Velodrome Rawamangun, ada yang di lapangan baseball Rawamangun. Yang bertahan kualitasnya tetap standar internasional cuma GBK dibanding lapangan yang ada di luar sana. Why? Karena Bapak Presiden sudah mempunyai satu eksklusif tim pengelola khusus fasilitas GBK. Makanya per hari ini mereka belum yang masih bagus. Imagine satu eksklusif tim untuk ini gue habis ngobrol ini sama Rahman nih tadi. Imagine satu eksklusif tim turunan langsung dari presiden untuk ngebenerin paling simpel Liga 1 sepak bola kita dulu deh. Fanbase-nya udah ada. Sekarang kan kejadian yang kemarin. Sekarang akhirnya SOP stadion baru keluarnya sekarang. Sebenarnya kan itu udah bisa terjadi beberapa tahun yang lalu. Cuma gue sebenarnya nggak mau terlalu banyak ke sana. Gue tahu yang involve harus banyak untuk kita ngebenerin. Yang gue coba fokusin di bisnis gue adalah coba gue do it my way. Gue lihat sekarang bisnis gue atau value gue, konsep gue itu seberapa banyak yang percaya. Yang sebenarnya target gue one day gimana caranya reputasi bisnis gue itu bisa dilirik lah sama misalnya FSSI atau Menpora. Gue mau nyontek lo dong, lo bisa bantuin gue nggak? Instead of gue ngetok-ketokin pintu, ayo gue mau bantuin kalian. Jadi lo lebih memilih menarik? Gue lebih prefer gue mau buktiin dulu. Gue mau buktiin dulu. Jangan karena gue S1 sports management, terus gue juga mantan atlet, tapi sekarang gue di kepengurusannya juga gue udah mulai paham. Terus suddenly gue punya kredit untuk menjalankan yang sekarang, let's say, solusi atau isu-isu yang ada di sport Indonesia bisa gue solve nggak kayak gitu juga. Karena Menpora apapun, this whole country, negara ini punya satu konsep, gue nggak tahu porsi olahraga itu dapatnya seberapa. Bukan berarti gue bisa langsung solve itu gitu. Kalau ternyata secara bisnis gue atau prinsip gue secara swasta itu ternyata disukai atau sejalan sama yang mereka pengen lakuin di porsi olahraga di negaranya, ya gue sangat open untuk itu. Tapi ceritain sedikit tentang bisnis lo. Maksudnya lo sampai bisa punya kepercayaan dan keyakinan bahwa kalau gue benar dan negara bakal milik gue. Oke, jadi kalau si BSS itu memang visionnya sangat simpel, to be the best sporting organization di Indonesia. The best sporting organization di Indonesia. Turunannya banyak banget kan? Karena sorry gue potong, karena gue tahunya emang cuma berapa bagian turunan dari BSS doang, gitu. Core bisnisnya saat ini itu grassroots. Sekolah sepak bola, sekolah basket, sekolah untuk toddler lah. Jadi benar-benar motorik sama sensorik aja, kayak kelas bermain. Tapi gue temain udah outdoor, mereka harus main rumput, harus tahu rasanya kotor, yang gitu-gitu. Terus itu mainnya, itu kita running di situ dulu karena menurut kita itu yang paling valuable. Kita educate mereka dari kecil, itu paling penting. Habis itu kita ke sports facility, gimana cara mengelola lapangan menurut kita itu baru ada beberapa lah yang kita coba jalani. Ada di Taman Bekasi, itu kita kerjasama sama landlord ya. Landlord kita running, kita rapihin, terus kita maintain, kita pelihara tiap bulan itu seperti apa. Emang mungkin terpisah-pisah, tapi kan satu sama lain nyambung kan. Gue punya lapangan bagus, gue punya lapangan rapi, terpelihara,
gue ngundang anak-anak dan orang tua untuk menunggu di lapangan yang bagus kan juga pasti mereka proper nih sekolah ini proper nih gitu, values yang mereka prioritaskan juga proper nih gitu. Sampai ntar one day gue pengen punya akademinya gitu, jadi gue bisa memisahkan. Mungkin kalau gue suka olahraga, cuma gue nggak mau jadi atlet atau apa, gue pengen main secara rekreasional. Ini mulai harus ada beberapa umur tertentu yang kita mulai harus misahin nih, yang mana yang jalan rekreasional untuk health aja atau untuk exercise, yang mana yang mungkin kayak gue dulu emang nyarinya kompetisi gitu, pengen tahu gue kalau gue latihan bener-bener hancur-hancuran sampai maksimal, gue tuh bisa sampai mana sih? Ini mulai harus dipisah. Tapi kan dua-duanya masih sports gitu. Yang gue nggak pernah mau menutup sports itu cuma buat atlet doang yang pengen berkompetisi. It's not like that at all gitu. Makanya kan kita juga di sports ada yang untuk Paralympics, buat yang disabilitas, karena message-nya sports tuh itu gitu. Itu it's for everyone. Nah berarti apa yang ngebuat kalau lu mengerjakan semuanya, apa yang ngebuat mereka yang punya kuasa untuk bisa membenarkan ini bisa melirik ke lu? Apa yang bisa gue lakukan? Memberi contoh. Memberi percontohan. Mungkin arahnya ke situ, karena gue pengen punya dunia sendiri. Jadi ya kalau kita mau balik lagi ke grassroots-nya, gue sekarang mainnya bener-bener regional atau area. Lu mewakilkan area itu. Jadi BSS Pondok Indah lawan BSS Senayan, lawan BSS Kelapa Gading. Jadi lu sekarang ngomongin tentang, gue anak Jakarta Utara nih. Di mana di luar semua nama football club itu kan nama daerah semua. Itu udah gue besarkan. Jadi mereka gue adu nih Bang Pulus, jadi mereka ada sedikit pride. Mereka semua BSS, tapi mereka punya pride dari venue mereka, dari area mereka nih gitu. Itu pengen gue expand ke satu Indonesia. Tapi mungkin let's say kita main kota-kota gede dulu deh gitu. Di Surabaya, di Bali, di Lembang, di Bandung. Untuk lu nyampe dan mewakilkan BSS Bandung aja, kalau bisa di bawah sini udah ada kompetisi antar Bandungnya dulu. Sebelum lu ketemu BSS Jakarta, sebelum lu ketemu BSS Bali gitu. Gua ngambil metode ini juga sama kayak gua jalanin metode yang waktu itu dikasih grassroots-nya di Australia. Gue daftar ke klubnya itu ternyata di area selatan. Gue main liganya untuk klub itu, liganya udah selesai. Nama-nama ini masuk ke seleksi untuk lo mau main nggak buat Australia Selatan. Oke, gue seleksi deh. Misalkan Sydney Selatan gitu. Oke, Sydney Selatan. Oke, lo masuk tim Sydney Selatan. Lo udah nggak mewakilkan klub lagi nih sekarang. Oke, dari Sydney Selatan, gue akan ketemu Sydney Barat, Sydney Utara, ditandingin lagi. Habis ditandingin lagi, sekarang provinsinya Sydney apa? New South Wales kan. Semua Sydney udah ditandingin nih tim-timnya nih. Siapa yang mau masuk ke tim New South Wales? Kalau udah ngomongin provinsi nih, di provinsi ya. Berarti udah pekan olahraga nasional apa di sini. Berarti gue udah mewakilkan DKI. Jadi semua filternya udah step by step. Semuanya based on kompetisi dan facts-nya, statistiknya ada. Karena olahraga juga ini. Saya propernya kayak gitu. Tiap tahun tuh runningnya kayak gitu. Tapi sekarang kita tahun 2023, gue masih dengar, gue nggak tahu ini benar 100% atau enggak, gue masih dengar seleksi dibuka untuk tim U14 timnas 2 hari kelar. 2 hari mereka udah bisa milih tim intinya. Cepet ya. Belum ada ya. Scoutingnya gimana? Lu mau tak kelihatan Pak. Jadi mana gue? Pak. Masa ada gitu? Nggak mungkin lah Pak. Nggak mungkin lah. Bahkan mengadakan.
Aduh, tekon gitu. Tapi dari penjelasan gua, Iya. apa yang gua rasain sama kita ngomongin formalitasnya, lo menjalankan 2 hari seleksi timnas U14 satu Indonesia, kita berapa pulau, berapa penduduknya, lo cuma pakai 2 hari seleksi terus mengandalkan pelatih klubnya untuk tolong bawa yang terbaik ya. Siap, yaudah. Datang tuh ratusan karena nggak ditutup, nggak ada perusahaannya. Mau diapain 2 hari? Gue sorry gue potong timeline-nya, gue potong timeline obrolan kita, gue potong karena gue penasaran kenapa lu nggak jadi daftar ikut parpol terus daftar jadi menteri olahraga sih. Maksud gue menteri olahraga kan tidak harus fit ya, yang penting bisa kalau memanage kan. Lo iya dong. Iya. Gue belum ada ketertarikan ke situ sih. Kalau ditawarin mau? Sekarang? Belum. Kemenpora kita yang sekarang yang muda. Emang baru? Baru. Oh gitu. Siapa namanya? Saya nggak tahu. Ada lah ya. Saya muda. Dia CEO-nya Rans. Oh. Rans bola, Rans basket kalau nggak salah. Gue belum pede karena gue ngerasa space gue untuk belajar masih banyak banget. Gue selalu berpikir ini gue masih newbie. Gue tiba-tiba dikasih challenge untuk menjalankan program olahraga negara Indonesia. Gue belum siap sih. Belum pede. Gue nggak pernah. Kalau gue ngebayangin gue menjadi leader itu Menpora lah, ketua PSSI lah, ketua KONI, atau ada di Pemprov olahraga DKI misalkan, itu nggak pernah dibayangkan gue sih. Lu mau stay dulu di bisnis lu ini? Stay bisnis gue. Jadiin dulu. Menjalin hubungannya justru pengennya gue ekspor pemain. Kill. Jadi dari BSS lu ini, lu justru ekspor pemain. Once gue udah, sekarang step gue yang terbesar, challenge gue terbesar adalah oke nih udah ada berjalan, yang percaya sama produk kita dan training method kita udah banyak. Tapi sekarang gimana caranya gue harus mempunyai project yang udah kepisah. Siapa yang pengen stay rekreasional untuk cuma menjaga kesehatannya dan lifestyle-nya, ada sportsnya, sama yang mana yang benar-benar emang agama gue, kiblat gue pengen jadi pemain profesional footballer. Gue nggak ada backup plan. Ini juga harus gue siapin. Ini berarti jatuhnya ke akademi ini itu berarti anak-anak gue yang paling jadi lah, yang paling berpotensi. Instead of gue langsung jualannya atau gue memperkenalkan pemain-pemain ini ke klub-klub Indonesia, gue pengen coba aim lebih high lagi, which is di luar. Sebentar, lu pengen orang-orang di sini melihat lu sebagai percontohan. Tapi kalau lu hire dari apa yang mereka aim, lu nggak takut menjadi saingan mereka? Ya, kalau sampai mereka melihatnya gue menjadi saingannya, Sorry gue potong. Karena kan rivalry di, nggak tahu sudut pandang gue, rivalry itu sangat nutrisi untuk pertumbuhan gitu. ya. Tapi kan nggak sedikit orang yang menganggap rivalry itu adalah Sesuatu yang positif. sesuatu yang negatif, justru kayak gue harus selesaiin rivalitas gue nih. Lu nggak ada kekhawatiran itu? Enggak sih. Wah, Enggak sih. anak Marco Polo, pemberani dan tangguh bro. Enggak sih. Enggak ya? Kalau sampai gue berhasil nih, let's say gue selalu bilang ke tim gue ini, kita mau coba ngambil jalurnya Korea sama Park Ji-sung, the Park Ji-sung effect. Gimana caranya kita bisa lolosin satu pemain Indonesia main di salah satu klub yang udah bernama di situ. Itu Pak Jisoo gila sih waktu itu ya. Iya kan? Si 4 paru-paru. Baru-baru. Jadi dari
dari situ akhirnya kan orang-orang lokal Koreanya ini jadi nontonnya Liga Inggris setiap minggu. Mungkin mereka masih mau nonton lokal league-nya ya, mungkin, tapi sekarang karena ada orang Koreanya, mereka nonton quality football setiap minggu dibanding tiap minggu yang lo nungguin Liga 1. Jadi sekarang edukasi lo tentang IQ persepak bola, modern football bagaimana, karena lo nonton Liga Inggris terus sekarang, yang lo nonton Liga Inggris pasti berkembang dong. Kalau sampai one day tiba-tiba Park Ji-sung nggak boleh main buat timnas Korea karena dia nggak pernah main di Liga Korea, tapi dia langsung ke sana, itu biar rakyat aja yang teriak-teriak. Itu bukan urusan kita lagi. Masa pemain MU Indonesia mau main di timnas tapi nggak dibolehin karena persyaratannya dia nggak pernah main buat Liga 1 atau nggak pernah lewat kualifikasi di Liga. Dulu pernah ada persyaratan gitu soalnya. Oh gokil. Yang lu perjuangan kan gede banget sebenarnya. Lu bahkan bisa dibilang lu menentang arus. Ya dong, masa enggak? Mungkin ya. Secapek apa sih dulu? Gue tahu stamina lu kuat, tapi lu secapek apa sih? Gue tahu lu ngerjain apa yang lu suka, tapi lu secapek apa sih? Justru menurut gue proyek ini ya mungkin dari reaksi lo udah tahu ini se-wow itu ya. Gue dan partner-partner gue ini kita cukup tahu mungkin yang bisa ngerasain dan menikmati sampai kita mencapai goal kita anak kita atau cucu kita karena sesusah itu. So, gitu. Kita bertiga ini udah menerima kalau sampai kita bisa ngelihat ini terjadi pada saat kita masih hidup. Itu berarti rezeki kita. Tapi kita gimana cara kita nge-build fondasi sesolid mungkin, sekonkret mungkin untuk next man up bisa dijalankan dan mendekati kita ke sana. Kesana tuh kemana sih bro? Kita punya satu football god-nya deh. Kita punya Cristiano Ronaldo buat Portugalnya deh. Kita punya Lionel Messi buat Argentinanya deh. Park Ji-sung sama Korea deh. Siapa gitu Bang Pamungkas? Gue respect banget sama Bang Pamungkas. Gue have nothing bad to say untuk dia dan apa yang dia lakuin buat timnas sama Persija dan legasinya dia di Persija gitu. Tapi bukan Lionel Messi di Indonesia nih, karena dia harus global impact. Even negara-negara lain itu fansnya sama orang atlet Indonesia pemain ini sama kayak kita mengidolakan Ronaldo, sama kayak kita mengidolakan Messi. Kebayang nggak kalau ada orang Brazil suka banget sama satu pemain Indonesia ini gitu? Ini football buat kita, yang mungkin one day ada patungnya dia. Yang ada patung sepatu ya. So, mungkin kalau kita tentang Susi Susanti, Taufik Hidayat, yang orang Malaysia menggemarkan, orang Belanda menggemarkan, mereka berdua, mereka pengen dilatih dan ketemu gila-gilaan. Di bola harus kita harus bisa sana. Taringnya sampai ke grassroots-nya. Habis itu tentang aspek-aspek lain juga harus kita lakukan. Lu scouting pemain juga nggak? Kalau sampai akademi gue udah jalan, gue mau ke situ. Lu kayak nonton Tarkam gitu. Tarkam kan menarik banget Pak. Iya kan? Bagian entertainment-nya ya. Iya maksud gua, lu bisa nemu sesuatu yang unik kan di situ. Bisa. Iya kan? Tapi belum tentu bolanya ya. Tim bola, belum tentu tim permainannya. Belum tentu permainan. Tapi yang menarik banyak, pasti banyak. Gitu lah Pak. Seru. Gitu. Happiness lu berapa sih bro? 10 sampai 100, gue selalu nanya ini nih. Happiness lu mengerjakan ini 10 sampai 100. Karena gua aja dari tadi tuh
banyak diemnya karena gue kayak ngomongin anjir salah. Gue 10 sampai 100, ya gue 100 lah. Wow. Gue kayaknya masa sulitnya itu paling susahnya itu pada saat orang tua gue itu belum bisa terima gue untuk menjalankan atau gue nyemplung ke dunia ini. Itu paling susah menurut gue. Sampai mungkin bisa dibilang the first 3 years, di 3 tahun pertama bisnis itu jalan, mereka kayak kan udah stuck nih. Namanya juga jalannya bisnis, gue umurnya masih dapat 1, 2, 3, itu masih belum tahu apa-apa, masih nyoba sana situ. Udah mulai ditawarin mau coba sekolah pilot aja nak, udah mulai sindiran kayak gitu, kayak gue ada udah lose hope kayaknya ya gue di industri ini. Cuman sampai bisa melihat mereka berdua melihat kayak oke, emang anak gue yang ini tuh bukan kayak kakak-kakaknya gitu yang memang di industri bisnis yang lain gitu. Sampai gue bisa membuktikan itu, terus sekarang gue bisa menjalankan dan menghidupkan keluarga gue dari industri yang dari kecil yang gue emang udah komit dari segi atletnya. Terus gue sempet latihan jadi belajar jadi coach kayak gimana, terus gue belajar kuliahnya kayak gimana. Gue bisa ngidupin keluarga gue yang mungkin ya kayaknya sih masih happy aja ya gue. Sebenarnya gue harus kasih 100 lah kalau emang gue selalu nanya itu di podcast lo. Lu belajar semuanya dari A sampai Z sehingga lu tahu gimana cara bounce back-nya secara ilmiah gitu maksudnya. Yes. Semua learning lessons of life aja juga pasti gue dapetin dari olahraga lah. Berarti tujuan lo itu lo akan gapai dengan sabar. Absolut. Ya, sama sabar. Selalu sabar. Gimana caranya sabar versi? Ya agak susah ya kalau sabar. Kadang-kadang ntar bisa dibilang lo kayak nungguin opportunity aja lagi. Karena kita berdua, anggap aja kita berdua paham bahwa sabar itu adalah dinamis. Yes. Kita harus tetap gerak kan? Tetap harus gerak. Oke. Gitu. Jadi gue nggak mau bilang oke, iya harus sabar, tapi bukan diartikan ya udah lu tunggu ya, ntar lu juga datang, ntar bakal datang ke pangkuan lo, enggak juga gitu. Lo harus agresif juga once opportunity-nya ada menurut gue gitu. Jadi step-stepnya sih sekarang gue masih nge-build reputasi gue di luar Pulau Jawa aja. Itu sekarang step gue, dan take it step by step aja sama gitu. Lo latihan 5 hari seminggu sebagai atlet gitu, lo nggak usah mikirin hari yang ke Sabtunya di hari Sabtu, ya udah lo pikirin latihan hari Senin aja dulu gitu. Jangan karena coachnya bilang minggu ini lo bakal latihan 5 hari, lo bakal gue hancurin badannya ya. Anjing, lo latihan sampai Sabtu nih. Ya enggak, udah lo pikirnya udah lo kotak-kotakin, lo fokusin. Sekarang kita coba fokus Senin aja dulu. Sekarang gue fokus, gue coba fokus Medan dulu deh. Yang penting di Medan nama BSS udah kedengeran nih. Sekarang udah Rabu, gue latihan lagi. Oke, yaudah deh, gue sekarang fokus Bali aja deh. Step by step. Dimana di situ, kalau sampai gue pengen hari Senin, Surabaya jadi ya, Medan jadi, Bali jadi, Bandung jadi, semua hari Senin. Ini yang mungkin jadinya batas. Oke, lo nggak sabar. Gitu. Mungkin itu kali ya, agresif sabar itu. Mungkin di situ kali. Nah, gue juga agak kurang clear kali penjelasannya. Agresif, maksudnya gasremnya juga gasrem lah gitu. Jangan sampai lo merasa sabar gitu, lo nunggu gitu. Lo harus cepet bola, lo harus tes. Di 3 tahun pertama lu, saat semuanya ngeraguin lu ragu sama diri lu nggak? Iya. Gue ragunya sampai gue bener ya, gue balik ke sini untuk kerjaan ini. Apa gue mesti di sana aja? Karena di sana lowongan olahraga masih lebih banyak. Segitunya. Ada niat yang sedikit api nasionalisme nggak? Gue harus Indonesia, gue harus pulang. Cuman keluarga doang sih. Okay. Kalau nasionalisme negara ini karena gue dari kecil dari luar ya, mungkin nggak sekuat sama angkatan-angkatan teman-teman gue yang lain gitu. Tapi karena keluarga gue masih di sini dan gue ngeliat betapa happy-nya mereka melihat pas gue memutuskan untuk Bali,
udah itu nyawa terakhir ya sampai gue kayak gue coba balik lagi deh gitu. Cuman mereka doang gitu. Berarti waktu lu ngerasain sejatuh-jatuhnya gitu, harapan lu adalah keluarga lu aja. Udah nyampe di situ. Lu belum nikah waktu itu? Belum. Pokoknya keluarga lu harus buktiin buat keluarga lu. Karena sebelum gue balik ke sini, gue udah 10 tahun di sana. Karena kan bokap gue dinas pas gue masih kecil. Akhirnya gue SMP, SMA, S1 semuanya di sana. Itu. Jadi gue nggak pernah ngerasain besar di Jakarta sebenarnya waktu itu. Jadi pas gue pertama kali pindah ke sini, gue waktu itu ke sini cuma liburan doang. Nggak pernah tahu tuh yang namanya harus macet ke Sudirman atau pagi-pagi harus ke sekolah, nggak pernah tahu. Sampai 6 bulan pertama gue nyampe, gue nggak pakai sedih, nggak pakai apa, gue langsung kerja aja, langsung mulai kerja. Habis itu culture shock tuh. Kerja sebenarnya? Langsung ngurusin ini, ngebangun ini. Lu ngebangun ini ngomong apa? Gue berdua. Oke. Bertiga lah sama abang gue. Opportunity-nya datang memang sudah di offer pas gue masih di sana. Gitu. Jadi emang partner gue ini sama abang gue ini ya, gila bola banget, mereka gila bola banget. Cuman mulai dengan sekolah bola aja. Yang gue tahu juga awalnya sekolah itu, bola. that's it, cuman itu doang. Ada yang ngurusin marketingnya, ada yang ngurusin komersialnya, tapi kan karena lo sports management, lo ngurusin the program. Gitu. Jadi kita saling ngisi lah. Terus di situ gue menentukan, kalau gue bantuin, berarti gue for good. Gue meninggalkan plan gue yang tadinya mau langsung kerja di sini. Cuman berdasarkan karena menurut gue lowongannya lebih banyak, kesempatannya lebih banyak. Gue nggak bakal bingung. Kalau ternyata ada satu kerjaan yang gak cocok, gue bisa ada kerjaan lain, kayaknya no problem. Lowongannya ada di situ. Tuh. Jadi silakan. udah buka ya? Oh iya. Boleh. Lampu. Oh iya, boleh. Nggak dinyalain. Ya boleh. Terima kasih. Sama-sama. Next kita buka Dia kan 56 kan? situ aja ya. 56. Ternyata nanti dicetak lagi. Iya, Kalau enggak, Terima kasih. sama-sama. Jadi lu sama kakak lu udah tawarin di sana, habis itu lu datang ke sini langsung bangun ini. Kakak gue udah punya kerjaan. Dia emang dari awal bilangnya gue bantuin sebagai sambilan aja gitu. Kalau gue disuruh tuh 40 hours a week, 9 to 5 untuk komit di sini gue nggak bisa kayaknya. Gitu. Gue nggak berani. Gitu. Dan partner gue satu lagi memang backgroundnya dia pun juga udah gila bola, tapi memang dia mau memutuskan untuk menjadi entrepreneur lah ya. Gitu. Dia entrepreneur. Gue for good berdua sama dia. Gitu. Karena gue udah punya kerja. Jadi kita berdua nih di sini. Ya udah. Kita start, oke. Kita start dari mana? Akhirnya kita lihat, ya udah kita. Gue inget banget tuh hari pertama gue cuman Google sekolahan swasta yang ada di Jakarta. Terus gue liatin websitenya, fasilitas olahraga kayak gimana, kontak personnya siapa dan lain-lain. Itu cuma kayak gitu. Start dari situ doang. Habis itu memperkenalkan program-program kita. Gue sempat bikin coaching klinik. Gue juga harus belajar bikin session plan rutin kayak gimana, menghandle anak-anak kayak gimana. Ini semuanya ini akhirnya bikin gue cukup humbling lah, karena semuanya rush. Terus mungkin gue panik, gue masih umur 21. Terus gue culture shock juga, dikit-dikit macet. Ini gue lost confidence kalau ini keputusannya benar. Tapi akhirnya lo jalanin balik lagi, fondasinya tetap buat keluarga sih. Betul. Pokoknya gue ngomong sama temen-temen gue semuanya, lu tinggal sabar, takes time, tunggu dulu. Lu jangan sampai expect roller coaster jalannya lancar gitu. Jangan sampai yang lo asumsiin
terus ada dikit yang di luar ekspektasi lo atau bayangan lo, terus lo Fokusnya jadi ke situ, gitu. ya. Pokoknya gue dapat masukan kayak gitu, agak-agak mental ya kan, kasih nasihat gitu, lu kayak mental sampai jawaban gue tinggal bokap nyokap. Maksud gue adalah kalau sampai gue give up di sini, gue tahu banget gue akan mengecewakan mereka, karena gue udah fight untuk ngambil jurusan ini, gue dedikasi industrinya nih untuk kerjaan pertamanya, semuanya udah jalan sesuai yang mereka lagi bayangin nih. Kalau mereka lagi nonton gue di bioskop nih, oke. Terus tiba-tiba gue give up aja gitu. Seenak lu gitu. Seenak gue, karena 6 bulan pertamanya gak sesuai sama bayangan gue. Tapi menjadi entrepreneur di bisa dibilang industri yang satu-satunya ini lu yang ngejalanin gitu. Iya kan? Ada lagi emang. Kalau sekarang sih kayaknya udah banyak. Sekarang sudah banyak, dulu kan belum. Iya. Berapa persen stres sehat, berapa persen stres buruk yang lu alami selama perjalanan lu? Lu kalkulasiin bisa nggak? Satu-satunya yang bikin stres buat gue itu adalah gue nggak pernah weekend, karena kelasnya Sabtu pagi, Minggu pagi, Sabtu sore, Minggu sore, Sabtu pagi, Minggu pagi. Teman-teman gue semua waktu itu ke Lucy lah, ke apa lah, gue cabut deh, gue duluan deh, besok pagi gue nggak bisa. Itu stressful, tapi lagi-lagi mungkin gue udah mengalami bagaimana gue manage emotion gue dari pas gue jadi atlet. Teman-teman gue pada party, gue harus pulang, gue harus tidur karena besok pagi gue bakal disiksa sama party gue. Jadi gak seberat itu. Yang paling berat mungkin ya, dulu gue belum digaji siapa-siapa, sekarang gue udah punya duit sendiri, terus gue mau spend sama teman-teman gue. Kadang bisa, lebih seringnya nggak bisa. Apalagi sekarang lu digandulin sama banyak orang, hidup kan bergantung ke lu banyak banget. Iya. Itu cukup berat, karena lu akhirnya jadi pemimpin tim beneran, bukan cuma. Jadi gue, karena gue waktu itu paling muda juga, gue fresh graduate, gue bilang sama partner gue, lu ngajak-ngajak gue untuk berdiri satu bisnis, tapi gue gak punya pengalaman apa-apa. Gue fresh graduate nih, gue belum punya kerjaan apa, gue mau mengkotak-kotakin gue sendiri ya. Gue pengen fokus di olahraganya aja dan perkembangan. Tapi kalau lo mau ngomongin manajemen apa-apa, jangan sampai lo expect gue bisa do banyak gitu. Lo harus ajarin gue dulu gitu. Dan itu berjalan year by year lah, tahun per tahun tuh gue belajar pelan-pelan. Dan gue akhirnya di posisi gue yang sekarang itu pas pandemi. Justru pas pandemi. Terus gue kan sekarang gue CEO nya. 8, ini kan 2011. Jadi 8 tahun tuh ya gue coba fokus di spesialis gue, which is di olahraga sendiri. Gimana handling coach gue pengen anak-anak diajarin ABC ya. Lu jangan sampai yang di Kelapa Gading sama yang di Pondok Indah beda ya. Kita nggak mau kentang McDonald di Pondok Indah sama di Kelapa Gading rasanya beda ya. Iya. Asinnya harus sama, garingnya harus sama, jangan sampai satu lepek. 8 tahun. Iya. Itu jadi gue dari coach koordinator. Gue turun langsung dulu melatih. Jadi head coach dulu, meraba lah. Dari head coach. Oke, ini udah running. Sekarang kita mau expand ke Kelapa Gading. Oke, gue head coach. Cari coach lokalnya di situ siapa? Oke, udah jalan. Oke, buka lagi di Kuningan. Oke, buka lagi. Jadi gue mewakilkan venue-venue yang buka dulu deh. Sampai akhirnya ada 12. Ada 12. Ini 12 harus punya yang dilapor dong. Ya. Kalau ada apa-apa di venue itu, akhirnya gue udah gak dibolehin lagi sama partner gue. Lo harus helicopter view nih. Gue tahu lo enjoy sama anak-anak, gue tahu lo suka banget sama anak-anak, lo suka banget melihat perkembangan mereka. Tapi lo harus ngalah this time. Kalau bukan lo siapa? Karena ya dari 12 itu mungkin 6 lo yang hidupin lo yang bikin season sekarang rame. Sekarang mereka ada lapor, mereka harus report, tapi nggak ada
gak ada payungnya. Iya. Dan di situ gue mulai benar-benar belajar tentang manajerial lah, gitu. Karena gue sekarang cuma bisa, lu tadi kurang ini ya. Lu udah nggak bisa jadi contoh kayak sih gini loh, kalau ngeliat itu kayak gini lagi gitu, udah nggak bisa kayak gitu. Tapi kan lu adalah orang yang memahami field loh ya. Betul. Kan banyak orang di posisi penting tidak tahu apa yang dia lakuin kan. Ya. Gua harus cari cara gimana caranya gua ngajarinnya secara manajerial. Oke. Karena kalau gua mau ngambil gampangnya, lo Sabtu ketemu gue deh di lapangan, lo ikut gue ngeliatin. Itu udah gak ada waktunya kalau lo nge-handle 12 titik. Jadi harus lewat meeting. Gue pengen standarnya gini-gini, gue harus cari tahu cara paling manajerial itu kayak gimana. Gitu. Karena gue nggak bisa ngumpulin mereka untuk praktik di lapangan. Sesinya kan Sabtu Minggu semua. Hari biasa ini mereka part-time coach, ada kerjaan lain. Gitu. Jadi udah nggak ada waktu gimana caranya, either gue pakai video, either pakai slideshow. Nah ini something new tuh, itu stepping stone lah buat gue. Tadi gue sukanya demonstrasi aja, langsung di lapangan nih. Biar jelas. Lo lakuin, gue lakuin. Enak banget, itu pasti paling cepet nangkepnya. Jadi gue nggak ngomong doang nih. Nggak ngomong doang. Itu gimana caranya itu, waktu itu challenging banget. Masuk nggak ya nih ke coach gue, masuk nggak ya? Gitu. Habis itu gue harus tahu lagi mereka satu-satu. Lu kan orang yang tahu apa yang lo lakuin dan kebetulan semesta mendukung lu. Bukan kebetulan ya, syukurnya adalah semesta mendukung lu karena lu pantas ada di situ, megang posisi yang cukup krusial, itu adalah CEO-nya bisnis lu. Tapi lu masih ngerasa belum pede untuk megang sesuatu yang lebih besar lagi. Gue punya satu pertanyaan. Kalau dibungkus nih udah BSS, besok udah aman lah, beres. Betul-betul ditanya untuk udah lu megang yang lebih gede dari BSS tanpa memikirkan lu bisa atau enggak, gue cuma akan bertanya, gue simpelin ya, tiba-tiba lu jadi Menpora, lu ditunjuk menjadi kandidat Menpora, di luar dari semua kepedean lu dan lain-lain, target lu dan lain-lain, lu tunjuk dengan Menpora. Pertanyaan gue adalah, lu tahu nggak apa yang harus lu lakuin? Kemungkinan besar nggak? Kemungkinan besar nggak? Karena menurut gue kalau Menpora berarti tetap visinya semestinya dari Bapak Presiden kayaknya. Menpora dia maunya apa? Dia maunya apa, terus sekarang udah nyampe mana, itu kurang clear. Gua gak bisa dan gua gak mau untuk cuman peluk-pelukan 100% prinsip gua jalan di Menpora atau konsep gua lah. Karena kalau ternyata itu nabrak sama apa yang mau Pak Presiden juga percuma gitu. Jadi itu yang pengen buat. Kalau interest atau misalkan dibilang straight 100% enggak, langsung gue tolak mentah-mentah, mungkin enggak juga. Ditanya gue bakal tahu mau ngapain, enggak juga. Sama kali pertama kali sampai partner gue ngerasa lu udah siap jadi CEO sekarang. Itu hari itu juga kan gue juga nggak tahu mau ngapain. Anjing lu serius lah. Jadi sekarang banget nih. Karena gue terlalu comfort zone loh ya, terlalu comfort zone dengan gue cuma pengen ngurusinnya nih program, tapi gue nggak mau sekali-sekali melirik laporan keuangan, iya kan? Dimana once lo udah jadi CEO itu semuanya menurut mereka gue capable, tapi emang lo yang memilih untuk nggak mau. Kalau lo terlalu zona aman di which is ya awal-awal gue panik ya, gimana ya, aduh udah kebanyakan aduh gitu. Cuman kalau sampai yang offer Menpora itu ada, ya gue akan melakukan prosedur gue pas pertama kali gue ditawarin CEO ini lah. Gue akan banyak nanya sama orang, gue akan discuss gitu, baru ujung-ujungnya pasti
ada izin dari keluarga juga atau enggak, itu mungkin mereka bisa melihat. Ya kita nggak tahu ya, dari pengalaman gue jadi atlet di Indonesia pun juga ya namanya Menpora, ketua PSSI musuhnya banyak loh. Once lo udah di atas itu musuhnya banyak loh, yang doain kita kan banyak loh gitu. Jadi aku nggak tahu gitu kalau sampai once gue melakukan prosedur gue nih semuanya, namanya ngobrol sama orang yang ngomong gimana cara gue tahu informasi sebanyak mungkin untuk mempersiapkan ke kerjaan ini udah oke, ya mungkin why not, ujungnya sih mimpi gitu. Mimpi lu di BSS menurut lu, karena lu sekarang udah ada di sini, mimpi lu membesarkan BSS ini, target-target lu bakal tercapai nggak menurut lu? Kalau the dream gue masih punya bayangan dan belief kalau ada anak BSS yang main either di Arsenal ya atau apa, gue masih punya. Tapi gue nggak bisa menjelaskan lo timeline-nya, karena untuk nyampe situ gue dan partner ini kita udah tahu apa aja step-stepnya, which is di step-step ini pun juga belum kita kuasai, belum kita complete, belum kita accomplish gitu. Jadi who knows, Never ending learning. tapi gue sekarang punya mimpi, ya bukan mimpi ya, target gue sekarang adalah BSS itu ada di multiple se-Indonesia dulu. Itu target gue dulu. Dan si sistem kompetisi yang tadi gue bilang regional, lo main dulu di kota lo, yang terbaik bikin seleksinya yang benar, statistiknya udah ada, faktanya udah ada, habis itu baru kita antar kota, habis antar kota mungkin ntar ada BSS Timnasnya kali gitu. Yang tadi lo bilang itu udah benar-benar head bersaing sama ya kayak ini loh contohnya bikin sistem liga yang benar gitu. Mungkin ada yang bisa ngelirik kayak gitu nah kalau misalkan itu berjalan ya, cuma ya kalau lo bijak lo cari tahu lah caranya kayak gimana, jangan sampai dulu sulit kalau bijak.